Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tifa Aini, NIM 19002125 dari jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang materi Public Relation, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persoalan mengenai cara mengelola komplain pelanggan dalam manajemen humas atau public relation. Dalam rangka menjaga performa, menjaga atau memberikan layanan prima, sehingga perlu bagi kita sebagai lembaga, sebagai pemilik perusahaan yang memiliki bisnis dalam memberikan suatu perhatian terhadap komplain yang disampaikan oleh pelanggan. Artinya, komplain atau keluhan adalah suatu titik positif ketika dipandang dari satu konteks yang sebenarnya bisa menjadi bagian yang membangun lembaga kita menjadi lebih baik lagi. Memberikan kepercayaan, menjaga kedekatan emosional dengan para konsumen, dengan para pelanggan. Jadi komplain dan keluhan bukan untuk dihindari, apalagi dilawan, tetapi dikelola dan diperhatikan secara profesional. Kawan-kawan sekalian, salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan dan persepsi dari pelanggan atau konsumen kita terhadap mutu layanan yang kita berikan itu adalah bagaimana menangani keluhan dan komplain yang mereka berikan. Jadi, jangan hanya saat semuanya berjalan dengan baik dan lancar, konsumen memberikan suatu pujian atau kondisi yang baik-baik saja. Kita pada saat menerima komplain atau menerima keluhan yang disampaikan oleh mereka, kita harus peduli. Jangan kita tidak peduli, bahkan terkesan marah dengan menerima kritik dan komplain pelanggan. Bila seorang pelanggan datang ke tempat kita kemudian mengadu suatu persoalan atau keluhan terkait produk atau jasa yang kita berikan, jangan kita marah dan dipandang sebelah mata dan menganggap mereka mengada-ngada. Tapi kita lihat itu cenderung terjadi. Kita sering menerima pujian, namun pada saat dikritik dan pada saat diberi saran, kita justru marah dan tidak peduli. Sebenarnya, pelanggan yang telah meluangkan waktunya untuk menghubungi kita, untuk menyampaikan keluhannya terhadap produk dan jasa kita, ini memberikan satu konteks positif, karena mereka dengan rela mau menyampaikan fakta dan data tentang informasi gratis tanpa harus melakukan penelitian terlebih dahulu. Kita tidak perlu mengumpulkan data berulang untuk mendapatkan informasi tersebut. Harusnya kita berterima kasih karena untuk mendapatkan fakta dan data seperti ini, kita sebenarnya butuh energi, materi, biaya yang cukup besar. Artinya apa? Di sini kita dapat lihat bahwa mereka yang mau menyampaikan komplain mereka tersebut berarti mereka masih mau menjadi pelanggan yang baik, dan sebenarnya itu merupakan indikasi yang positif bahwa dalam jangka panjang mereka masih tetap ingin bertahan dengan menjadi pelanggan kita. Nah, ketika ada pelanggan yang memberikan komplain atau keluhan, maka terimalah dengan baik dan senang hati. Nah, yang menjadi pertanyaannya di sini adalah ketika pelanggan memberikan komplain dan menyampaikan keluhan, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah menerima dengan lapang dada. Pelanggan yang telah meluangkan waktu berharganya untuk menghubungi kita, untuk menyampaikan keluhan dan komplain, itu memberikan fakta dan data terkait informasi yang disampaikan secara gratis. Dengarkan keluhan mereka sebagai satu titik layanan maksimal, layanan prima yang kita berikan kepada pelanggan.
Bahkan kita harus lebih aktif bertanya tentang informasi, apalagi yang terkait dengan data-data fakta yang mengenai produk dan jasa kita. Mendengarkan semuanya dengan baik, pastikan apa yang diinginkan oleh pelanggan kita, dan kemudian kita bisa ada satu tuntutan sebenarnya untuk memenuhi harapan dan aspirasi mereka. Nah, kunci manajemen atau mengelola keluhan atau komplain pelanggan adalah terletak pada staf, orang, atau karyawan. Jika komplain tersebut disampaikan kepada kita, pemilik perusahaan, oke, itu akan baik-baik saja. Tetapi, komplain tersebut jika disampaikan kepada karyawan yang tidak mengetahui banyak tentang perusahaan maupun produk atau jasa kita, maka resikonya akan amat besar. Karena ketika itu ditolak atau mereka justru marah, sehingga pelanggan akan menerima konsep bahwa perusahaan kita, lembaga kita, bisnis yang kita kelola memang tidak bisa menerima masukan atau komplain apapun. Berarti layanan kita sebatas sesuatu yang baik. Ketika ada sesuatu kondisi yang tidak kepuasan mereka tidak terpenuhi, kita justru tidak mau mendengarkan. Dan ini akan menjadi corong iklan gratis yang berjalan, dan ini menjadi satu titik di mana berita dari satu orang akan sampai ke ribuan orang lainnya. Maka kalau ini terjadi, maka tunggulah waktunya pelanggan-pelanggan terbaik kita akan hilang. Ketika kita tidak mampu mengelola dan menerima komplain dan juga keluhan pelanggan sebagai satu titik layanan positif, sebagai bentuk perhatian dari pelanggan dan konsumen kepada kita. Satu teori yang dapat kita jadikan sebagai acuan apa yang dijelaskan oleh Keegan dalam mengelola manajemen keluhan. Menurut Keegan, dalam mengelola komplain pelanggan ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan kita lakukan sebagai staf dan pemilik usaha atau pemilik layanan atau usaha lembaga. Di antaranya yang pertama, dengan rela dan senang hati yang paling dalam harus berani untuk meminta maaf, memberitahukan kepada pelanggan bahwa kita menyesali itu, bahwa kita tidak nyaman dengan apa yang terjadi saat itu. Yang kedua yaitu penting sekali buat kita untuk menyatakan atau menyampaikan kembali keluhan dengan menggunakan kata-kata sendiri yang menunjukkan bahwa kita benar-benar memahami keluhan yang disampaikan oleh mereka. Tunjukkan bahwa kita paham dan menerima dengan lapang dada semua keluhan yang disampaikan oleh mereka. Komunikasi kepada pelanggan bahwa kita justru menunggu kondisi atau informasi seperti ini. Yang ketiga yaitu melakukan restitusi dari permasalahan ini. Lakukan apa saja untuk memuaskan pelanggan. Artinya berikan kepada pelanggan apa saja yang memang mereka butuhkan sebagai bentuk bahwa kita menyesali karena kita kurang memperhatikan terhadap produk dan jasa sebagai bentuk pelayanan kita sebagai pemilik usaha. Seperti mengganti produk kalau memang produk itu harus diganti. Jangan kita takut untuk rugi duluan. Kalau ternyata satu orang yang kita bisa atasi, maka satu orang ini bisa menjadi corong informasi yang berkelanjutan kepada pelanggan yang lainnya. Maka kita akan tetap mempertahankan dia sebagai pelanggan terbaik. Pelanggan yang lain juga akan tetap bertahan karena ini menjadi informasi yang berkelanjutan. Maka dengan ini kita dapat percaya akan muncul konsumen-konsumen atau pelanggan-pelanggan baru sebagai bentuk kepuasan mereka. Informasi itu akan
sampai ke orang lain, pelanggan-pelanggan kita yang baru. Yang keempat yaitu kita tindak cek bersama pelanggan sebelum mereka pergi untuk memastikan secara bersama bahwa mereka juga memahami tindakan kita dan untuk memastikan bahwa mereka puas. Kemudian dalam waktu 1 minggu atau beberapa waktu selanjutnya, artinya kita berikan rentang waktu yang cukup untuk kemudian kita untuk menghubungi mereka, baik itu menelpon mereka ataupun melakukan kontak secara langsung dengan mereka dan meminta informasi, meminta kepastian kembali bahwa mereka memang tetap puas dengan produk dan jasa kita. Dan kita juga bisa mengatakan beberapa hal seperti ucapan terima kasih atas masukan yang diberikan, sekaligus memberikan informasi lain dan kajian produk terbaik yang kita miliki. Kemudian kalau terjadi pada saat itu kita tidak mampu mempertahankan pelanggan yang hampir saja hilang, kita akan bisa menambah pelanggan-pelanggan baru. Kita bisa mempertahankan pelanggan yang terbaik. Kita gali informasi yang baik ini diyakini sampai kepada pelanggan-pelanggan lainnya. Karena satu kali mereka berbicara akan menjadi iklan untuk lembaga atau produk kita. Nah, pertanyaan selanjutnya yang mungkin akan ada yaitu apa pentingnya penanganan keluhan, penanganan komplain dari pelanggan-pelanggan kita. Nah, dari pertanyaan ini secara teoretik diambil dari satu pendapat Sutojo yang mengatakan bahwa ada beberapa alasan mengapa seseorang tidak lagi membeli atau mengkonsumsi satu jasa atau produk yang kita punya. Yang pertama yaitu menurutnya adalah yang pertama 1% karena meninggal dunia, 3% karena pelanggan itu pindah ke tempat atau alamat lain, yang 5% karena minat yang berubah, dan kemudian ada 9% pindah langganan pada perusahaan lain, 15% karena tidak puas dengan produk yang dibeli. Nah, yang paling besar adalah menurut penelitian ini bahwa ada 68% disebabkan karena pelanggan tidak puas terhadap pelayanan pimpinan, layanan staf, layanan karyawan perusahaan, termasuk cara mereka menangani tuntutan atau komplain yang mereka sampaikan. Pengelolaan komplain sebenarnya adalah manifestasi keilmuan, ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang berbagai macam metode atau strategi dalam menangani dan mengelola berbagai macam keluhan yang disampaikan oleh pelanggan, yang disampaikan oleh konsumen untuk menciptakan keuntungan yang akan diperoleh dari berbagai faktor lainnya, sehingga terbentuk modal ekonomi yang efisien dan sekaligus mengetahui apakah investasi perusahaan selama ini sudah berhasil atau tidak. Inilah makna manajemen komplain secara teoretik. Secara umum, yang namanya manajemen komplain itu merupakan pengelolaan atas usaha bisnis kita dalam kaitannya dengan keberatan, dengan komplain, dengan ketidakpuasan dari konsumen atau pelanggan terbaik kita. Maka beberapa hal yang tadi kita jelaskan yang perlu kita lakukan seharusnya memang harus kita lakukan. Jadi jangan tolak dulu, apalagi marah apalagi menganggap mereka yang melakukan atau ingin menjatuhkan kita, perusahaan atau lembaga kita.
Karena kebanyakan kita memang sulit untuk dikritisi, seakan-akan pelanggan inilah yang terlalu pintar atau punya keinginan atau keinginan negatif untuk merusak citra atau nama baik perusahaan kita. Seharusnya kita terima dulu dengan lapang dada sebagai bentuk layanan kita, layanan prima, layanan paripurna, bahkan mereka selama ini sudah menjadi pelanggan yang baik. Kemudian kita lewati proses tersebut dengan lapang dada. Sama ketika kita menerima mereka sebagai pembeli terbaik, sebagai konsumen terbaik yang memberikan keuntungan untuk kita. Jadi pada saat mereka pun tidak puas, harusnya kita harus melayaninya dengan tetap baik pula. Di sini kadang-kadang kita tidak bisa melihat, tetapi tanpa kita sadari kita harus siap dengan kondisi itu. Karena dalam proses perjalanan bisnis, perjalanan lembaga, perjalanan hidup, kita tidak terlepas dari konteks yang namanya komplain. Komplain dari orang-orang sekitar, komplain dari pelanggan, dan komplain dari konsumen. Teman-teman sekalian, ada satu pendapat yang cukup sederhana yang disampaikan oleh Jiptono bahwa manajemen komplain adalah bentuk penanganan atau bentuk penataan atau pengatur yang dilakukan suatu lembaga atau suatu perusahaan atas reaksi ketidakpuasan. Jadi dalam proses penyampaian mengatasi sanggahan atau reaksi ketidakpuasan atau ketidaksetujuan konsumen atau pelanggan terhadap kegiatan, fungsi manajemen yang dilakukan tidak efisien dan efektif oleh perusahaan tersebut. Misal terhadap produk dan jasa, sehingga ekspektasi atau apa yang mereka terima di luar apa yang mereka pikirkan. Jadi kalau mereka A, maka yang akan diterima mereka B. Jelas semua orang akan komplain. Sama dengan kita, kalau quality yang kita ekspektasikan pada pelanggan A tetapi yang diterima menjadi B, atau barangkali B itu dengan kualitas A yang rusak, wajar ketidakpuasan itu terjadi. Dari sekian banyak itu kita dapat simpulkan bahwa manajemen komplain itu bisa kita sebut sebagai salah satu cara atau strategi yang digunakan oleh perusahaan atau lembaga dimanapun atau apapun bentuk lampangannya dalam menangani keluhan konsumen, yaitu dengan memandang bahwa konsumen itu merupakan satu kesempatan yang besar bagi pihak perusahaan atau lembaga untuk dapat mempertahankan konsumen-konsumen terbaiknya. Melalui proses penanganan yang luar biasa, penanganan keluhan yang efektif dapat menjadikan informasi-informasi yang berasal dari keluhan konsumen tersebut. Jadi, walaupun bentuknya adalah keluhan, ini adalah satu titik positif, suatu landasan dalam mengembangkan kegiatan perusahaan atau lembaga yang menjadi lebih baik lagi. Jadi, berdasarkan catatan itu, kita pasti akan memikir bagaimana membuat komplain itu tidak terjadi lagi. Ketika komplain terhadap kualitas itu akan menjadi kualitas terbaik untuk di kemudian harinya. Ada beberapa prinsip yang dalam proses penanganan atau manajemen komplain yang kita berikan, yang namanya juga prinsip. Kita tidak bisa menghindari, kita harus melakukannya. Di mana prinsip yang pertama yaitu penanganannya harus segera, jangan ditunda-tunda. Kalau saat itu komplain, maka saat itu juga ditangani dan diprosesnya sudah dimulai. Jadi jangan ditunda-tunda,
ditunggu atau dilakukan besok atau lusa, karena akan sulit bagi kita untuk menghantam dan menghambat informasi negatif yang akan muncul akibat ketidakpuasan pelanggan ini, sehingga itu menjadi corong informasi negatif kepada konsumen-konsumen yang lainnya. Prinsip ini yang paling penting dalam manajemen komplain. Yang kedua yaitu prinsip pada kemampuan untuk mengatur komplain. Kemampuan mengatur komplain harus memiliki energi yang didesain sedemikian rupa atau menangani komplain sangat penting bagi suksesnya penyelesaian masalah. Masalah yang dihadapi pelanggan yang di dalam notabene-nya juga masalah perusahaan kita juga, karena kecepatan penyelesaian solusi suatu masalah, maka kemampuan mengatur dan menangani komplain biasanya diserahkan kepada lini terdepan dan itu ditangani dengan baik. Yang ketiga yaitu daya tangkap kita. Berarti komplain akan diselesaikan secara cepat dan memang responsif. Jika komplain tidak dapat diselesaikan secepatnya, maka setidaknya perusahaan menginformasikan kepada pelanggan bahwa kita akan melakukan penanganan, kita akan menerima dan segera melakukan eksekusi atas komplain yang mereka sampaikan. Dua hal yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah yang pertama, tanggapi dengan segera, kemudian berikan reaksi. Yang kedua adalah memberitahukan kepada pelanggan apa yang akan kita lakukan dan harus memuaskan mereka. Memuaskan mereka ini merupakan inti dari manajemen pengelolaan keluhan atau komplain tersebut. Baiklah teman-teman sekalian, bagian terakhir yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini dalam konteks memberikan pelayanan prima dalam bentuk pengelolaan komplain pelanggan. Yang akan kita bicarakan di bagian terakhir ini adalah terkait harapan konsumen atas penanganan keluhan yang disampaikan mereka terhadap perusahaan kita. Dalam melakukan atau memperhatikan keluhan pelanggan, cuman sebenarnya memiliki harapan-harapan yang luar biasa atas keluhan yang mereka utarakan tersebut. Yang jelas secara spesifik, konsumen mengharapkan satu keadilan, kejujuran, dan kewajiban dari pihak perusahaan dalam menangani setiap keluhan atau ketidakpuasan yang mereka sampaikan. Sehingga Steve Brown and Steve yang dikutip oleh Anastasia bisa kita jadikan sebagai satu statement untuk melihat bagaimana keadilan yang diharapkan oleh para konsumen pada saat perusahaan-perusahaan menangani keluhan mereka. Jadi Anastasia ini membagi 3 jenis keadilan, dan inilah bentuk dari harapan konsumen atas penanganan komplain yang mereka sampaikan. Dia menjadikan 3 jenis harapan. Yang pertama, kita menyebutnya dengan outcome fairness, di mana konsumen dalam jenis ini mengharapkan satu outcome, kebijaksanaan atau kompensasi yang sesuai dengan tingkat kekecewaan mereka. Kompensasi ini bisa dilakukan dengan pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh konsumen karena yang merasa dirugikan, ketidakpuasan atas apa yang mereka terima dengan mereka apa yang keluarkan, memberikan secara cuma-cuma, permintaan maaf dan pergantian pelayanan yang lainnya. Ini yang kita sebut dengan outcome fairness. Yang kedua bentuknya adalah
atau jenis procedural fairness. Selain harapan atau kompensasi yang setimpal, konsumen sebenarnya juga mengharapkan satu kebijaksanaan dan peraturan perusahaan dalam proses penanganan keluhan dan tidak menyita waktu mereka terlalu lama. Konsumen sangat mengharapkan akses yang paling mudah, paling cepat, dan dalam proses penyampaian mereka tersebut. Dan konsumen tidak mengharapkan rasa kecewa mereka tersebut diselesaikan secara berlama-lama, sehingga ini dapat menambah kekecewaan mereka terhadap perusahaan kita. Jadi kekecewaan mereka akan berlipat ganda akibat keterlambatan penanganan komplain yang mereka berikan. Yang ketiga, kita menyebutnya sebagai instructional fairness. Di samping harapan-harapan konsumen juga sangat mengharapkan untuk diperlakukan secara sopan, ramah, dan jujur. Kemudian, bentuk keadilan ini sebenarnya sangat mendominasi sikap konsumen terhadap hasil atau outcome yang proses atau prosedural dalam penanganan keluhan oleh perusahaan. Jadi, inilah 3 bentuk keadilan yang mereka inginkan sebagai harapan konsumen itu, mulai dari outcome fairness, prosedur fairness, dan yang terakhir yaitu mereka juga perlu instructional fairness. Ketika 3 hal ini kita komunikasikan secara baik kepada mereka, maka percayalah kita tidak akan pernah kehilangan konsumen terbaik kita. Jadi, di sini dapat kita simpulkan bahwa kita sebagai pemilik perusahaan harus dapat menyelesaikan atau menerima komplain atau keluhan dari pelanggan, sehingga kita ke depannya lebih dapat menginteraksi diri atau menginteraksi perusahaan kita agar menjadi lebih baik lagi. Nah, untuk menerima komplain tersebut, kita harus menerimanya dengan lapang dada tanpa harus memberikan kesan negatif terhadap pelanggan tersebut. Baiklah, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.